Fatimah rentang usianya 50 tahun lebih. Dari Fatimah ke Hasan usianya sebelum 20. Kalau dirata-ratakan semuanya, usia rata-rata pergantian generasi itu hanya 23 tahun sampai ke saya mohon maaf ya, dari Nabi ke Hasan. Hasan biasanya dilewat karena pindah biasanya ke Hussein. Dari Hussein ke siapa? Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far Shadiq dan sebagainya. Itu rata-rata satu generasinya itu hanya 23 tahun. Untuk pengguna HP Android, suku bunganya turun loh. Halo, boleh tahu Anda pakai HP apa? Rata-ratanya. Tapi ini setelah, saya mohon maaf ya, setelah Ubaidillah itu, rentangnya tiba-tiba jadi jauh. Jadi 40 tahun satu generasi baru punya anak berikutnya. Ya sekali lagi, kalau itu adalah anak kelima, misalkan ya anak ke-1, kedua, ketiganya di mana itu gak ada. Jadi rentangnya tetap jauh-jauh, sehingga rentang yang jauh itu menyebabkan generasi para habaib di Indonesia yang ada hanya pada rentang usia pada generasi ke-38, 37, 38, 39. Padahal idealnya sih manusia sekarang itu rentangnya usianya dia harusnya generasi ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna afna'ahum allazina qasiruna anfusahum fahum la yu'minun. Hendaklah kamu mengenal Muhammad itu seperti mengenal anak kamu sendiri. Jadi kita harus betul-betul kenal dengan Nabi Muhammad. Di sini saya sarankan kepada guru gembul, antum belum kenal tentang Nabi Muhammad, belum kenal tentang keluarga Nabi Muhammad dan berani untuk meneliti tentang keluarga itu. Ya, ingin meneliti apakah soehnya tentang habaib itu, Pahlawi itu apakah betul-betul nyambung dengan Nabi. Antum belum bisa meneliti tentang itu karena antum belum menalami atau belum mengetahui tentang Rasul dan keluarga Rasul. Belum antum kenal betul. Bagaimana antum ingin meneliti tentang itu, ya? Nampaknya antum terpengaruh dengan Kiai Imamuddin. Imamuddin ini juga belum paham, ya. Masih lagi saya perhatikan dia masih verbalisme kalau kata dalam bahasa Latin, masih lagi pintar nyebut tapi dia belum paham apa yang disebutkan. Ini kan saya bahas ini kemarin itu dia mengatakan membukti secara ilmiah, kata beliau, ya, untuk saya perhatikan dengan tes DNA. Tes DNA itu sudah berkali-kali saya katakan tidak bisa tes DNA itu untuk mengetahui tentang keluarga Nabi, karena Nabi sendiri sudah wafat duluan. Apakah gen Nabi itu pernah disimpan atau belum? Saya harus ngomong itu, saya ahli di bidang itu. Jangan antum main-main lagi, ya. Tahu saya tentang bagaimana ngetes DNA itu. Ya, banyak orang sekarang kadang-kadang dia profesor tapi buta lagi. Ya, banyak profesor dia masih verbalisme. Ini tujuan saya untuk memberantas verbalisme, ya. Jadi untuk DNA, cara mengetes DNA itu kita harus tahu, ambil gennya Rasul itu, cek gennya, dicocokkan dengan anak cucunya. Bagaimana kita menyimpan gen Nabi? Ini luar biasa ini. Saya terjun betul-betul turun tangan sebetulnya sekali ini, karena saya lihat memang banyak orang tidak paham masa kini, banyak verbalisme, suka membodoh-bodoh orang. Saya perhatikan nih, ya. Kadang-kadang ada juga profesor nurut saja, ya betul Imamuddin. Kenapa, di mana akal kalian? Di sini saya sarankan betul. Kalau tak tahu tanya dengan saya akan jawab. Ya, bagaimana cara ngetes DNA itu tahu saya ngetesnya. Ambil benih yang bersangkutan. Tak tahu dalam bahasa tinggi saya sebut benih. Itu gen, genetik itu diambil. Sudah dapat sampelnya, dicek dengan gen yang ada pada zaman sekarang nih, anak cucunya cocok nggak? Kalau cocok berarti nyambung. Sedangkan gen itu tidak ada, karena berkali-kali saya katakan, ya Rasul duluan wafat, Fatimah maupun Ali sudah wafat duluan. Gen siapa yang mau diambil sebagai sampelnya? Itu antum harus banyak-banyak berpikir, ya. Baik guru gembul maupun Imamuddin, saya sarankan juga. Kita ni harus banyak ilmu lah gitu, ya. Kita tahu ilmu agama, ilmu dunia tidak ketinggalan kita.
Ya. Jadi antum saya perhatikan berkali-kali saya perhatikan suka membodoh-bodoh orang. Ya, inilah nasabnya putus, pandai dia memutus nasab orang. Masuk neraka kalian. Ya, kalian itu belum paham apa-apa sudah berani mengatakan nasab orang itu putus. Masuk neraka kalian. Kenapa? Kalian saja tak kenal dengan Nabi, tak kenal dengan keluarga Nabi. Maka Allah katakan allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna afna'ahum allazina qasiruna anfusahum fahum la yu'minun. Merugilah orang yang tidak beriman. Maksudnya apa? Orang tidak beriman tidak kenal dengan Nabi, tidak kenal dengan keturunannya. Kita harus paham betul tentang itu. Maka di sini saya saran, benar-benar saya saran, jangan suka atau membodohkan orang, ya, atau membodoh diri sendiri. Ya, oke. Oleh sebab itu saya saran lagi. Sudah berkali-kali saya saran, kalau tak tahu tanya kepada orang yang tahu tentang itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.